Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada di modul 7 atau bab 7 kalau tidak salah. Ya, seperti ini modul 7 tentang agresi dan kekerasan. Ya, kita akan bicara tentang agresi dan kekerasan. Agresi adalah perilaku yang bersifat menyerang yang bertujuan untuk merugikan atau melukai orang lain dalam bentuk fisik maupun psikis. Apakah dalam olahraga ada kemungkinan seperti ini? Iya, kadang-kadang berusaha untuk berbuat curang dan sebagainya sehingga dia melakukan hal-hal yang bisa merugikan. Misalnya kalau di sepak bola, makanya kenapa diatur nggak boleh sliding tackle dari belakang gitu, misalnya hal seperti itu kan, bahkan bisa jadi kalau membuatnya fatal ke lawannya, kemungkinan langsung kartu merah bisa jadi keluar gitu loh. Itu misalnya ya. Nah, teori agresi, teori naluri, ya, insting teori. Agresi tidak dapat dikendalikan. Tindakan agresi sebagai dorongan naluri dapat disalurkan dalam olahraga, dan olahraga merupakan media pembebasan dorongan agresi yang disebut pembebasan katalisis. Secara ilmiah, tindakan agresi berbentuk dari hasil pelepasan dan pelampiasan kondisi emosi yang tertekan. Itu jadi ya, emosi yang tertekan gitu itu di olahraga. Apakah ada sisi positifnya juga? Iya, harus muncul juga sisi positifnya. Mana ketika teman-teman di dalam olahraga itu dibutuhkan juga emosi untuk apa, emosi untuk menjadi juara, emosi untuk meletup-letup agar ketika berhadapan dengan lawan itu dia siap gitu, tempur gitu ya, misalnya seperti itu. Teori agresi frustasi ya, frustration aggression theory. Teori ini menyatakan bahwa frustasi selalu menyebabkan tindakan agresi dan sebaliknya agresi selalu disebabkan oleh frustasi. Frustasi ada suatu keadaan di mana suatu tujuan yang diharapkan akan menimbulkan dorongan ke arah perilaku agresi sehingga akan ada kecenderungan menyakiti orang lain. Nah, ini yang bahaya kadang-kadang secara. Kenapa? Karena ketika menggunakan teori yang ini, si olahragawan itu gitu lah, dia merasa frustasi, misalnya susah menjatuhkan lawannya segala macam, sehingga berusaha untuk menjatuhkan dengan cara hal-hal yang ilegal yang tidak disesuai dengan aturan-aturan yang ada di pertandingan tersebut misalnya gitu ya. Itu yang tidak boleh. Teori belajar sosial. Teori ini berpandangan bahwa tindakan agresi adalah sebuah respon atau perilaku yang dapat dipelajari bukan karena adanya dorongan naluri maupun frustasi. Oleh sebab itu, tindakan agresi akan mendorong tindakan melakukan agresi lainnya gitu. Ini juga ya, kadang-kadang dia mendorong dirinya untuk melakukan sesuatu hal yang berawal dari frustasi, berawal dari emosi dan sebagainya, bisa seperti itu juga. Teori revisi agresi frustasi. Teori ini menggabungkan elemen-elemen dari teori agresi frustasi dengan teori pembelajaran sosial. Frustasi tidak selalu menyebabkan agresi yang dapat meningkatkan gairah dan kemarahan. Tidak selalu juga kalau menurut teori ini ya, teori revisi agresi frustasi ini ya. Sehingga bisa jadi eh, apa namanya teman-teman ketika melihat teori revisi agresi frustasi ini, jadi tidak selamanya apa yang frustasi itu menyebabkan hal yang kemudian menyebabkan agresi yang dapat merugikan gairah dan kemarahan, tidak juga gitu loh ya. Itu maksudnya dari teori yang ini ya. Pengertian kekerasan. Kekerasan adalah pemaksaan atau force yang dilancarkan dengan maksud merusak pihak lain. Maksudnya itu ya, pengertian kekerasan apa yang dimaksud. Sorry, saya sambil jalan tadi karena memang ada sedikit berisik tadi, makanya saya minta ke anak saya agar tidak terlalu berisik karena sedang merekam. Sekali lagi, pengertian kekerasan adalah pemaksaan atau force yang dilancarkan dengan maksud merusak pihak lain. Nah, ini kekerasan ya. Dan apa di olahraga muncul seperti itu? Sangat mungkin muncul ya, memaksakan ya, untuk merusak pihak lain. Definisi kekerasan menurut Nur Kasyani, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga dapat berarti paksaan.
Itu ya, definisi secara harfiah. Kemudian menurut William, kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi di bawahnya, lebih lemah gitu ya, maksudnya itu. Menurut Santoso, kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul, merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang menyebabkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Itu juga kadang-kadang sampai bahkan kalau kekerasan itu dilakukan di lapangan, misalnya bagaimana wasit misalnya dipukulin oleh pemain, ini bisa diadukan juga secara karena hukum, karena itu udah timbulnya kekerasan. Atau memukul pemain lain gitu di cabang olahraganya, ya bukan tinju ya, kalau memukul tinju atau memukul pada cabang-cabang olahraga yang diperbolehkan karena memang bela diri, kontak gitu, body contact dalam macam, itu nggak masalah. Tapi ketika di olahraga permainan melakukan pemukulan yang tidak seperti digariskan dalam aturan permainan, itu yang muncul kekerasan pada akhirnya. Pemahaman perilaku agresi dan kekerasan. Penyebab perilaku agresi dalam pertandingan terjadi apabila tujuan seorang atlet tidak tercapai. Adanya body contact antara sesama pemain, provokasi dari supporter dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan perilaku agresi misalnya ya. Kemudian penanaman perilaku agresi dan kekerasan. Penanaman perilaku agresi diperlukan dalam olahraga sepanjang masih dalam batas-batas tidak merugikan diri sendiri dan lawan serta tidak melanggar peraturan permainan. Itu maksudnya ya. Jadi kekerasan motivasi bergairah untuk menjatuhkan lawan, untuk mengalahkan segala macam itu perlu gitu ya. Jadi yang penting tidak melanggar dari aturan-aturan dari kode etik pertandingan tersebut gitu loh, itu ya. Agresi sangat diperlukan untuk dapat memenangkan pertandingan tadi ya, semangatnya itu gitu loh yang di situ ya. Tidak, sikap tindakan agresi yang tidak terkendali perlu dicegah, tapi jangan juga berlebihan ya, sehingga menyebabkan merugikan pihak lain gitu ya. Itu harus dikontrol oleh dirinya. Keseimbangan psikologisnya terganggu sehingga tidak bisa bermain dengan baik, malah ketika itu emosinya yang terlalu tinggi gitu malah ya. Jadi diperlukan gitu loh dalam batas-batas tertentu yang tidak melanggar aturan gitu ya. Upaya mengendalikan tindakan agresi apabila terjadi pada olahragawan. Teknik team out itu ya. Jadi ketika sudah meletup-letup kemudian sudah melebihi, kayaknya sudah tidak terkendali, bahkan secara psikologis yang tadi yang seperti disampaikan di awal akan mengganggu gitu loh. Nah, itu buru-buru team out gitu misalnya ya, untuk mengendalikan dirinya. Kenapa? Karena bisa jadi juga berawal dari teori yang tadi yang disebutkan frustasi gitu loh. Misalnya diserang terus gitu misalnya. Itu menyebabkan frustasi. Time out ini tentunya di olahraga-olahraga tertentu ya yang bisa dilakukan gitu loh. Kalau di sepak bola kan nggak mungkin time out gitu ya. Bola voli itu misalnya terserang terus, ketinggalan angkanya beberapa poin gitu. Nah itu di antaranya adalah untuk mengendalikan biar ke nol lagi. Memberikan pemahaman dan contoh perilaku non agresi sebagai metode konstruktif untuk memecahkan masalah gitu ya. Misalnya bisa juga ketika latihan dia diberikan pemahaman seperti itu. Menciptakan atau mendesain lingkungan belajar atau latihan yang kondusif. Itu juga bagaimana biar bisa mengontrol diri itu pada akhirnya di dalam latihan itu ya. Entah di try in atau try out gitu misalnya, bisa juga diterapkan itu gitu. Memberikan latihan empati gitu ya kepada si atletnya. Ini psikologi olahraga di sini masuk gitu ya. Menyelesaikan konflik dan perselisihan tanpa kekerasan. Langkah penyelesaian konflik dan perselisihan tanpa kekerasan. Setuju untuk bertemu, mencari fakta, mengungkapkan perasaan, bertujuan untuk menyelesaikan masalah, ada perubahan di situ, mengembangkan rencana aksi, kemudian menindaklanjuti rencana tersebut. Ini yang bisa menyelesaikan konflik dan perselisihan tanpa kekerasan. Jadi misalnya ketika sudah ada bermasalah antara dua tim dan sebagainya, disitulah fungsinya, makanya kenapa kadang-kadang wasit memanggil kapten dan sebagainya gitu untuk melakukan negosiasi agar tidak berlanjut misalnya kekerasan itu gitu misalnya, contohnya seperti itu ya. Mengontrol agresi penonton. Apa yang dilakukan? Mengembangkan kebijakan pengendalian yang ketat tentang
alkohol atau larangan minuman keras dan sebagainya. Makanya ketika penonton mau masuk itu kan di sweeping, kadang-kadang tidak boleh membawa hal-hal yang akan menyebabkan pertandingan jadi malah rusak gitu karena akibat dari supporter dan sebagainya gitu ya. Hukuman bagi penonton yang bertindak agresi, misalnya mengusir penonton keluar gitu misalnya ya. Jangankan penonton gitu kan, kalau pelatih juga ketika duduk di bench itu kemudian dia berlebihan sampai ke pinggir lapangan sampai masuk segala macam kan biasanya dilarang juga, apalagi penonton gitu ya. Memperkerjakan petugas keamanan pasti ini ya, yang untuk apa, agar agresivitas penonton itu bisa dikendalikan gitu ya. Menginformasikan tidak ada toleransi pelatih bagi pelatih yang agresif tadi ya, yang sampai berapi-api pelatihnya gitu ya, sampai sampai maju dan sebagainya gitu. Bekerja sama dengan media dalam mensosialisasikan dan tidak membenarkan tindakan agresi gitu misalnya. Nah, bisa macam-macam kan penonton itu dengan misalnya pakai, dulu sih ada ketika penjaga gawang matanya disorot pakai laseran itu kan, makanya sempat dilarang gitu. Pada akhirnya tidak boleh menggunakan itu juga gitu loh. Itu mungkin yang bisa disampaikan tentang agresi dan kekerasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.